Kamu bukan burung. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita sering terjerat dalam apa yang disebut orang harga diri, mencari kehormatan dalam hidup kita. Banyak hal kita korbankan, banyak orang kita korbankan hanya karena ini, harga diri dan mencari penghormatan. Kita merasa seolah-olah harga diri dan rasa hormat berada di atas segalanya, sehingga kita perjuangkan habis-habisan dan kita mengorbankan apapun untuk mendapatkannya. Tidak tahukah kita bahwa kita ini manusia yang berharga? Sejak penciptaan, kita sebagai manusia disebut sebagai mahkota ciptaan. Tuhan sudah memberikan hal yang sempurna di dalam hidup kita. Namun mengapa kita masih merasa diri kekurangan harga diri, kekurangan rasa hormat, sehingga kita mengorbankan banyak hal dan mengorbankan sesama untuk mendapatkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini memanggil kita untuk sadar bahwa kita berharga, lebih berharga dari burung-burung di udara dan juga segenap alam ciptaan. Ke dalam tangan kita, Tuhan memberikan kita kuasa untuk berkuasa atas segala alam ciptaan. Hal ini sendiri sudah menunjukkan bahwa kita adalah mahkota ciptaan. Tapi perlu kita sadari bahwa kuasa yang diberikan Allah untuk menguasai alam ciptaan itu bukan berarti kita sewenang-wenang menggunakan kuasa itu, tetapi Tuhan meminta kita untuk menjaga keseimbangan antara hidup kita dan alam ciptaan yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Hari ini Yesus memperingatkan kita untuk berwaspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi ahli-ahli Taurat. Ragi itu adalah kemunafikan, cari hormat, dan juga ingin menguasai sesama kita. Sikap hidup seperti ini menurut Yesus tidak perlu dan tidak ada alasan untuk kita hidupi. Karena apa? Karena kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Yesus mau menegaskan bahwa sejak diciptakan setiap orang sudah diberikan kemuliaan di dalam hidupnya. Maka manusia tidak perlu menambahnya atau menguranginya dengan usaha yang mengorbankan banyak hal baik dalam hidup. Dalam bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan bahwa
apa yang kita dapatkan dari kerja kita itu adalah hak kita. Maka kehormatan dan kemuliaan diri kita bukan berasal dari hasil kerja itu, tetapi semata-mata diberikan oleh Tuhan. Maka entah kita memiliki sesuatu, entah tidak, kita semua sudah berharga. Sabda Tuhan sebenarnya mau mengajak kita untuk menyadari hal ini, bahwa Tuhan telah menanamkan kemuliaan di dalam diri kita. Hal ini dimaksudkan supaya kita semakin beriman kepadanya. Karena iman, menurut Paulus, iman kepada Allah itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Sering kita terjebak dalam usaha mencari dan menegaskan harga diri kita dengan menciptakan berbagai macam kemunafikan. Kita berusaha supaya dinilai baik. Sebenarnya tidak perlu. Karena manusia menilai dan menghargai segala sesuatu itu berdasarkan situasinya. Kadang apa yang dilakukan baik pun belum tentu baik di mata orang. Bisa dinilai pencitraan, bisa dinilai mencari rasa hormat. Artinya tidak ada batasan tentang penilaian manusia terhadap apapun yang kita lakukan untuk mencari dan menegaskan harga diri kita. Kita hanya perlu untuk percaya kepada Allah dalam melakukan dan menjalani sesuatu. Karena melakukan atau tidak melakukan, kalau kita percaya penuh kepada Allah, itulah kebenaran menurut Paulus. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada, harga diri, rasa hormat itu hanyalah usaha untuk mencari pandangan dari manusia. Apa yang terpenting dalam hidup adalah mencari penghargaan dari Allah, mengimani apa yang diberikan Allah. Karena Allah berkuasa untuk, bukan hanya untuk membinasakan jiwa kita, tetapi juga sekaligus badan kita. Oleh karena itu, kita hanya perlu beriman kepadanya. Apapun jalan hidup yang kita jalani, kita hanya perlu percaya kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita dan membuat kita lebih berharga dari burung-burung di udara. Tuhan memberkati kita semua.